Teori wujud benda. Pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk benda lain yang berbeda. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Pada dasarnya benda mempunyai 3 macam wujud, yaitu 1. Padat, 2. Cair, 3. Gas. Wujud benda dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh kalor. Perubahan tersebut dapat melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Sementara peristiwa perubahan wujud yang melalui proses pelepasan kalor antara lain mengembun dan mengkristal. Sifat wujud benda. Sifat benda cair. 1. Susunan partikel benda tidak beraturan. 2. Jarak antar partikelnya agak renggang. 3. Gaya tarik antar molekul agak lemah. 4. Bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempati. 5. Volume benda tetap. 6. Partikel dapat bergerak bebas. Contoh dari benda cair yaitu air, susu, minyak goreng, madu. Sifat-sifat benda padat. 1. Susunan partikelnya beraturan. 2. Jarak antara partikel bendanya sangat renggang. 3. Gaya tarik antar molekul sangat kuat. 4. Bentuk benda tetap. 5. Volume benda tetap. 6. Partikel tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergerak saja. Contoh dari benda padat yaitu kayu, batu bata, es batu, mentega. Sifat benda gas. 1. Susunan partikelnya sangat tidak beraturan. 2. Jarak antara partikel bendanya sangat renggang. 3. Gaya tarik antar molekul sangat lemah. 4. Bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempati. 5. Volume benda berubah. 6. Partikel dapat bergerak sangat bebas. Contoh dari benda gas yaitu udara di dalam balon, udara dalam ban. Praktek perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang digunakan: korek api, lilin, mangkok aluminium, gelas kaca, penutup, batu bata, mentega, kapur barus atau kamper, es batu. Langkah-langkah pembuatan zat cair. Letakkan mangkuk stainless di atas api yang telah dinyalakan. Lalu masukkan margarin pada mangkuk stainless. Tunggu beberapa saat hingga zat padat berubah menjadi zat cair. Kesimpulannya yaitu, jika zat padat dipanaskan, maka akan berubah menjadi zat cair. Langkah berikutnya yaitu proses membeku. Langkah pertama, siapkan mentega cair yang telah dipanaskan. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang sudah diisi air dan es batu. Lalu tunggu hingga beberapa saat kemudian, hingga margarin membeku kembali. Kesimpulannya adalah peristiwa membeku ini terjadi karena penurunan maupun pendinginan suhu yang dialami benda tersebut. Selanjutnya yaitu proses mengkristal dan menyublim. Yang pertama yaitu nyalakan lilin, siapkan mangkuk stainless dan letakkan di atas lilin yang telah dinyalakan. Selanjutnya masukkan kapur barus atau koper ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan. Lalu letakkan mangkuk stainless lainnya di atas mangkuk yang pertama. Masukkan es batu ke dalam mangkuk stainless yang kedua. Tunggu beberapa saat kemudian. Setelah itu, angkat mangkuk dan lihat yang terjadi pada saat mangkuk kedua diangkat. Dalam mangkuk pertama akan keluar asap-asap dari kapur barus tersebut. Kemunculan asap itulah yang disebut peristiwa menyublim. Dan pada saat mangkuk kedua diangkat, akan terdapat kristal-kristal putih yang menempel di bawah mangkuk yang kedua dan di dinding-dinding mangkuk yang pertama. Peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa mengkristal. Berikut ini adalah proses langkah-langkah mengembun. Yang pertama yaitu siapkan gelas dan air mineral. Lalu siapkan piring atau alat penutup lainnya.
Sediakan beberapa es batu, lalu campurkan air es dan es batu dalam satu gelas yang sama. Tutup gelas menggunakan piring atau penutup lainnya. Tunggu dan diamkan hingga terdapat gelembung atau embun pada bagian luar gelas. Kesimpulannya adalah dinding gelas akan mengalami pengembunan setelah terjadinya pelepasan energi panas.